Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, di Iswanto Unipar. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Iswanto ya, dari kelas 5A1, prodi PLB dengan NIM 2020 186202B 0009. Pada hari ini saya akan membahas satu tema yang berjudulkan memahami interaksi sosial ABK dan cara penanganannya. Sebelumnya saya akan membahas step by step, ya, satu persatu. Poin-poin di sini saya akan membagi beberapa hal agar kita memahami, baik itu secara umum maupun secara khusus, ya. Tentunya orang pasti belum mengenal apa itu disabilitas. Pengertian dari disabilitas adalah seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan dalam hal fisiknya, baik itu penglihatan, pemikiran, pendengaran maupun dalam hal bicaranya. Disabilitas ini dibagi menjadi beberapa kelompok karakteristik, yaitu tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami kekurangan dalam hal penglihatan atau penurunan dalam penglihatan. Tunanetra ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu low vision maupun totally blind. Ya, low vision ini adalah seseorang atau anak penyandang disabilitas yang masih memiliki sisa penglihatan, baik itu baik itu sedikit maupun jauh, ya, begitu. Dan yang keduanya adalah totally blind atau buta total atau mengalami cacat penglihatan secara permanen, yang mana seseorang tersebut tidak bisa sama sekali tidak bisa melihat, ya, begitu. Terus yang kedua adalah autis. Autis adalah seseorang yang mengalami gangguan, ya, dalam interaksi sosialnya, mengalami gangguan dalam interaksi sosialnya, baik itu dalam hal bahasa, psikomotorik, motorik, maupun dalam hal intelektualnya, ya. Terus yang ketiga adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami dalam hal ortopedagogiknya atau anggota gerak tubuhnya. Namun dalam pemikiran anak tunadaksa ini dalam koridor kategori normal dalam hal pemikirannya. Lalu kemudian yang keempat adalah anak slow learner, ya. Slow learner ini anak yang mengalami hambatan dalam pemikiran atau terlambat belajar, ya. Jadi responsifnya dalam hal intelektualnya anak ini mengalami sedikit hambatan atau dalam istilahnya telat berpikir, ya, atau sulit sekali untuk menerima pemahaman-pemahaman yang kita jelaskan, seperti itu. Dan yang kemudian adalah anak lambat belajar. Anak lambat belajar ini anak yang mengalami kesulitan dalam hal belajar, sulit sekali dalam menerima pembelajaran. Contoh kasusnya adalah anak tersebut kita suruh menyebutkan huruf, ya, menyebutkan huruf A sampai E. Kemudian anak tersebut sangat sulit. Kemudian anak tunagrahita ini juga sama, ya, dalam hal pemikirannya juga kurang dari 90% atau 70% dalam hal intelektualnya atau intelijensi Whitman atau IQ-nya. Nah, poin kedua saya akan membahas permasalahan yang dialami oleh ABK, ya. Permasalahan yang dialami oleh ABK. Contoh misalnya permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Satu,
ABK sering diabaikan oleh orang tuanya, ya. Dalam arti kata, anak ABK diabaikan oleh orang tuanya adalah mengalami penolakan di dalam keluarganya sendiri, ya. Contoh kasus lain, ketika anak itu terlahir cacat, maka bapak sama ibunya atau kakaknya atau adiknya atau siapapun lah, dalam keluarga tersebut sering mendapatkan diskriminasi, ya, sering mendapatkan diskriminasi atau mengalami perbedaan, ya, antara yang normal maupun yang cacat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak disabilitas sering ditolak dalam lingkungannya karena anak disabilitas tersebut sering dianggap menjadi beban bagi lingkungan sosialnya. Mereka tidak menghendaki atau tidak menerima anak tersebut untuk bersosialisasi dengan teman sebaya atau dengan orang-orang yang di sekitarnya. Masyarakat tersebut menolak, sehingga masyarakat tidak menganggap disabilitas itu ada, gitu ya. Mereka sering mendapatkan cemooh, dihina, diremehkan maupun direndahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak disabilitas mendapatkan diskriminasi dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan ini, dalam artian kata, anak disabilitas ini sering ditolak, ya, baik di sekolah umum maupun formal. Contoh saja, seperti yang dialami teman saya yang mengalami tunadaksa, ya. Dia masuk di sekolah umum, tetapi anak tersebut ditolak oleh pihak sekolah. Itu salah satu contoh permasalahan yang dihadapi oleh anak difabel. Dan kemudian yang berikutnya, anak disabilitas tersebut sering mendapatkan penolakan dalam hal bidang kerja. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ya, dalam hal mencari kerja, entah itu dalam instansi pemerintah maupun swasta. Mereka dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut atau orang yang mempekerjakan dia, sehingga anak tersebut sangat sulit sekali untuk bersaing dalam hal dunia pekerjaan. Dan cara penanganannya adalah satu, ya, untuk orang tua jangan pernah sesekali mengintimidasi atau tidak menganggap anak tersebut ada, karena anak tersebut baik itu normal maupun disabilitas itu adalah sama, ya. Ini edukasi untuk orang tua. Sayangi mereka sebagaimana selayaknya anak normal, ya. Apabila anak tersebut dididik dengan benar, dengan tepat, dengan treatment yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, maka anak tersebut bisa berprestasi. Contoh hal dalam hal bidang olahraga dan sebagainya. Kemudian untuk masyarakat, ya, terimalah mereka sebagaimana selayaknya orang normal, ya, karena anak tersebut biarkan mereka tumbuh berkembang, bersosialisasi dengan orang banyak, dengan lingkungannya. Semakin banyak orang menerima dia, maka anak tersebut akan tumbuh rasa percaya dirinya, begitu. Terus penanganannya yang lainnya adalah untuk guru, ya. Tentunya guru sebagai pendidik atau ujung tombak, berikanlah pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut, begitu, ya. Jangan pernah memaksakan
kehendak kita untuk memberikan semua pelajaran yang belum tentu anak tersebut bisa menerima dan menyerapnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah suatu hubungan baik secara individu, personal, kelompok, dalam jumlah kecil maupun besar, dalam komunitas kecil maupun besar. Nah, yang mana interaksi sosial ini melibatkan masyarakat luas, bukan hanya dalam lingkup warga ya, tapi secara menyeluruh. Kenapa? Karena interaksi sosial ini sangat penting ya untuk menyerap segala berbagai macam informasi. Baik informasi apapun lah itu namanya, baik di sekolah maupun non formal. Nah, begitu. Jadi sangat penting sekali ya interaksi sosial ini, karena sangat menentukan tumbuh kembang secara kognitif maupun psikomotorik, terutama secara halusnya, begitu ya, dalam hal pemikiran. Semakin orang tersebut melakukan interaksi sosial, maka orang tersebut akan semakin cerdas dalam hal pemikiran dan menambah pengetahuan juga wawasan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi interaksi sosial ini sangat penting. Agar apa? Agar orang tidak salah dalam hal persepsi, dalam hal menerjemahkan segala informasi baik dari dalam maupun luar. Demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan, kiranya menjadikan bahan acuan pengetahuan bagi kita semua. Dan interaksi sosial ini juga sangat berpengaruh dalam hal bahasa. Contoh misalkan lagi anak atau bayi yang berumur 2 atau 3 tahun, apabila anak tersebut tidak diajak bicara oleh orang tuanya, maka anak tersebut juga akan mengalami hambatan dalam hal bicara, baik itu bahasa maupun kosakatanya. Jadi interaksi sosial ini sangat berpengaruh penting dalam hal apapun, baik dari segi bahasa, pemikiran, dan sebagainya, dan sangat menentukan dalam hal pendidikan anak. Maka dari itu, biarkanlah mereka belajar, ajari mereka mulai sedini mungkin, karena pendidikan anak usia dini sangatlah menentukan karakteristik anak tersebut mau kita bawa kemana. Menurut Albert Bandura mengatakan bahwa interaksi sosial seseorang itu dimulai dari bayi umur 3 tahun sampai dewasa, bahkan 0 tahun sampai dia dewasa. Itu sangat penting, karena interaksi sosial itu banyak sekali untuk menentukan kecerdasan maupun pendidikan anak tersebut. Sekian, terima kasih saya ucapkan, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video YouTube saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.